Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mix Kenari Channel. Bagaimana ya Red Varian? Gimana kabarnya? Mohon maaf ya, kemarin saya belum sempat buat video ya, karena kan ada sedikit kecelakaan kerja ya, yang haruskan saya harus berdiam diri di rumah sampai beberapa minggu. Dan sekarang pun masih untuk berjalan itu masih dibantu dengan tongkat. Oke, baraya Red Varian, untuk video kali ini saya akan coba untung ruginya beternak kenari merlok. Jadi, apa sih modal yang harus dikeluarkan dalam beternak kenari merlok? Terutama modal awal ya, untuk para pemula yang ingin tahu untung ruginya dalam beternak kenari merlok. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu agar channel ini semakin berkembang. Oke, baraya Red Varian, dalam beternak kenari merlok itu sebenarnya harus diawali dengan hobi dulu ya. Ketika kita sudah hobi, otomatis dalam memelihara atau breedingnya itu kita akan sepenuh hati. Jadi tidak akan ada rasa keterpaksaan atau apa, sehingga hasil yang didapatkannya juga akan maksimal ya. Jadi otomatis ketika kita sudah hatinya senang dalam melakukan breedingnya juga akan dengan mudah ya. Insya Allah ketika kita breeding apapun atau beternak apapun, ketika kita menjalaninya dengan sepenuh hati, pasti hasilnya juga akan memuaskan. Berikut saya akan coba menghitung-hitung ya, berapa sih modal awal ketika kita akan beternak khususnya kenari merlok. Jadi yang pertama-tama itu modal awal. Modal awal untuk beternak kenari merlok, misalkan pengen langsung beternak kenari, yang pertama itu kita siapkan modal kurang lebih 5 sampai 5,5 lah. Itu untuk pembelian bibitan dan pembelian box ternaknya. Box ternak apabila kita bisa membuat sendiri, lebih baik kita buat sendiri ya. Seperti saya awal-awal itu membuat sendiri box ternak untuk menghemat biaya. Untuk baraya Red Varian, ketika kita akan beternak, kita harus membeli bibitan yang lumayan, yang berkualitasnya ya. Jadi budgetnya pun harus standar ya. Jadi tidak usah yang terlalu mahal atau jangan juga yang terlalu murah, karena di kenari merlok itu terah itu harus jelas ya. Jadi diusahakan ketika membeli indukan kenari merlok, kita itu harus mendatangi para peternak khusus di kenari merlok ya. Banyak sekali rekomendasi peternak di Kota Bandung khususnya, apalagi di kota-kota lain juga banyak ya. Keuntungannya untuk apa ya? Ketika kita berhasil membreeding dan mengeluarkan anak dengan ring kita, itu kita bisa ada nilai jualnya, bahwa ini tuh silangan dari ring anu kali anu. Nah itu akan mudah sekali untuk menjual. Modal awalnya itu kita hitung ya, seperti untuk indukannya cukup, untuk awal itu cukup 1 jantan 3 betina. Nah 1 jantan 3 betina itu berapa sih modalnya? Kita hitung, anggaplah untuk jantan yang siap untuk breeding itu sekitaran yang lumayan lah kualitasnya ya, tidak terlalu jelek, istilahnya terahnya juga masih bisa dipertanggungjawabkan, sekitaran 2 juta lah. Kita ambil 2 juta untuk kenari jantannya. Untuk kenari betinanya, saya sarankan untuk 1 jantan itu bisa memakai 3 betina ya. Jadi bisa mencari 3 betina. Misalkan betinanya satunya harganya sekitar 1 juta ya, otomatis 3 betina itu 3 juta. Jadi 2 juta tambah 3 juta 5 juta. Nah yang 500 itu untuk persiapan box ternaknya ya, sebanyak 3 buah dan persiapan pakannya. Berapa lama sih kita akan balik modal? Sebenarnya kalau untuk hobi kita tidak akan menghitung berapa lama untuk modal, tapi ini untuk hitung-hitungan ya, matematikanya seperti apa sih untung ruginya plus minusnya dalam beternak kenari merlok. Untuk baraya Red Varian, yang pertama itu ketika kita sudah membeli 1 jantan 3 betina itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan lah, 2 bulan untuk bisa menghasilkan anakan ya. Jadi ketika kita membeli jantan yang masih bujang, diusahakan betinanya itu 1 minimal sudah pernah kawin ya, minimal sudah pernah kawin, 2-nya bisa darah seperti itu. Jadi ketika jantan bujang dikawinkan dengan yang sudah pernah kawin itu akan mudah. Nah kurang lebih 1 minggu akan bertelur ya. Dari 1 minggu bertelur, telur pertama jantan dicabut, lalu 1 hari kemudian dikawinkan dengan betina berikutnya. Jadi ada jarak antara betina 1, 2, dan 3 itu sekitar 1 mingguan ya. Ketika betina yang ketiga itu dikawinkan dengan jantan itu, otomatis betina yang pertama itu sudah menetas ya, karena kurang lebih masa pengeraman itu 2 minggu. Jadi di minggu ketiga itu sudah bisa menetas betina yang pertama tadi. Nah begitu juga selanjutnya. Nah setelah jantannya mengawin betina ketiga,
otomatis bisa diistirahatkan jantannya ya. Nah, masa waktu pengeraman itu 2 minggu ya, atau 14 hari untuk masa pengeraman. Dan masa pelolohan indukan itu kurang lebih 3 minggu atau sampai bisa maksimal 1 bulan ya. Saya biasa 3 minggu juga sudah bisa dipisah dari indukannya. Nah, itulah ketika dipisah dari indukannya membutuhkan waktu pengeraman 2 minggu dan 3 minggu, itu 1,5 bulan sudah menghasilkan anakan. Anakannya berapa sih rata-rata? Kalau di kenari merlok itu kenari lokal ya, karena merlok itu masuknya kategori kenari lokal, mudah sekali ditangkarkan. Anakannya pun lumayan ya, bisa nyampe 2 sampai bahkan 5 anakan ya. Kita anggaplah satu betina itu 3 anakan. Nah, 3 anakan dari satu betina dalam waktu 2 bulan itu sudah menghasilkan 9 anakan ya. 9 anakan dari 3 betina. Nah, 9 anakan itu ketika kita jual itu harganya lumayan ya, kurang lebih 500.000. Untuk harga PAUD umur 1 bulan sampai 2 bulan itu 500.000 ya, dengan kualitas kerah yang bagus ya. 500 kali 9 otomatis sudah 4,5 juta ya. Jadi dalam 2 bulan itu kita hampir kembali modal ya. Nah, begitu terus continue. Ketika anakan betina pertama landing, istilahnya kita pisahkan, kita bisa langsung kawinkan si jantan, dan itu tidak akan lama, akan bertelur 3 sampai 4 hari atau lamanya 7 hari akan bertelur. Nah, begitu tuh seterusnya. Jadi per 2 bulan itu kita menghasilkan 4,5 juta. Jadi sudah balik modal. Nah, indukan kita masih ada, dan di 2 bulan berikutnya itu sudah mendapatkan 4,5 juta kali 2, sekitar mendapatkan 9 juta. Nah, modal yang 5,5 juta itu sudah balik. Untuk varian dalam beternak kenari merlok, sebaiknya anakannya itu jangan semuanya dijual ya, karena untuk regenerasi berikutnya ya. Jadi agar ternakan kita itu tidak hanya 1 jantan 3 betina ya, jadi ada regenerasi dengan menggunakan ring sendiri. Jadi kalau saya biasanya anakan 3, yang 2 dijual, 1 disimpan. Dan untuk kenari merlok itu tidak usah khawatir tidak akan laku atau gimana. Walaupun tidak laku bisa disimpan ya untuk varian. Kenapa bisa disimpan? Karena ketika PAUD merloknya itu sudah mulai mutasi di umur 3 bulan, 4 bulan itu harganya pun makin naik lagi ya, bisa nyampe 700 sampai 1 juta. Apalagi dewasa bisa nyampe 2 jutaan ya yang sudah dewasa. Jadi di sini tidak stagnan di harga PAUD. Ketika kita tidak laku, kita simpan aja, tidak usah khawatir, hitung-hitung tabungan buat kita sendiri seperti itu. Nah, cukup menjanjikan untuk varian itu dari hitungan 1 jantan 3 betina. Gimana kalau banyak ya? Jadi bisa dihitung-hitung sendirilah seperti apa keuntungan dari varian. Nah, awalnya dari hobi bisa menjadikan penghasilan tetap ataupun penghasilan tambahan. Oke, varian itulah sedikit hitung-hitungan mengenai modal dan keuntungan dalam beternak merlok. Oke, ikuti terus videonya Mix Kenari Channel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.